Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nina. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di kesempatan yang membahagiakan ini, semoga kita semua selalu sehat, keluarga kita juga sehat, dan yang paling penting keuangan kita juga sehat. Karena kali ini saya mau share sedikit tentang pengelolaan keuangan supaya keuangan kita jadi sehat atau makin sehat, seperti itu. Nah, sesuai judulnya, ini adalah pengelolaan keuangan untuk memulihkan setelah masa pandemik ini berangsur-angsur usai ya. Jadi beberapa waktu lalu, karena pandemik ini, banyak banget dari kita semua yang punya bisnis atau yang bekerja atau yang basically juga ibu rumah tangga gitu ya, semuanya jadi ikut terdampak. Kalau ibu rumah tangga terdampaknya karena mungkin suaminya yang bekerja juga mengalami penurunan pendapatan gitu ya, dan segala alasan lainnya. Intinya kemarin pandemik ini sudah membuat kita agak slow down secara finansial. Bahkan banyak yang curhat ke saya kalau keuangan mereka jadi agak carut marut gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih cara kita memulihkan keuangan kita setelah pandemik ini usai? Nah, jadi nanti apa yang akan saya sampaikan ini bisa dipakai untuk pengelolaan keuangan baik yang lajang, yang single, ataupun yang sudah berumah tangga, seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke intinya aja. Nah, di sini ada 4 step yang paling basic yang perlu kita pikirkan mulai dari sekarang. Karena yang sudah terjadi kemarin, kalau yang sekarang udah mulai agak tertatih-tatih nih karena keuangannya udah mulai keok atau udah habis tabungannya dan segala macam, kayaknya udah mulai bisa mengambil hikmah atau pelajaran ya, bahwa kedepannya kita harus bisa mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Nah, kalau buat teman-teman, rekan-rekan yang memang keuangannya pengelolaannya udah baik, good ya. Tapi kalau yang masih agak-agak bingung atau yang masih agak-agak terseok-seok, jadi ini adalah step yang pertama. Jadi yang pertama, kita harus mempersiapkan emergency fund atau dana darurat ya. Jadi kalau dana darurat ini kita mesti sengaja naruh beberapa duit yang kita simpen, yang intinya baru boleh kita buka atau kita pakai kalau kondisinya udah bener-bener darurat banget. Terserah, bisa ditaruh di mana aja, bisa ditaruh di celengan ayam, bisa di figura gitu, terus dikasih tulisan in case emergency break it gitu ya, boleh. Jadi apapun, intinya ditaruh ke satu tempat tersendiri yang baru boleh dibuka kalau keadaannya darurat. Nah, kalau mau pakai emergency fund ini nggak termasuk kalau misalkan tiba-tiba mau nikah, no, nggak boleh pakai emergency fund. Kalau tiba-tiba mau traveling, nggak boleh juga. Intinya untuk kebutuhan-kebutuhan yang tersier, nggak boleh memecahkan emergency fund atau dana darurat tadi ya. Jadi dana darurat tadi itu baru boleh dipakai kalau misalkan kita nggak pakai tuh duit, keadaan kita bakal susah banget, atau pergerakan keuangan kita atau pekerjaan kita jadi terhambat. Misalkan tiba-tiba kita kakinya sakit atau patah, atau misalkan tiba-tiba mobil kita harus ganti aki sedangkan kita lagi keuangannya lagi nggak oke gitu ya, boleh mecahin si emergency fund. Karena kesehariannya kita misalkan bekerjanya harus pakai mobil itu gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak segera diatasi itu masalahnya, itu akan menghambat aktivitas kita atau bahkan bikin kita susah gitu ya. Itu baru boleh memecahkan emergency fund atau baru boleh pakai dana dari emergency fund atau dana darurat. Nah, kira-kira kenapa sih kok kita harus mempersiapkan dana darurat? Karena hidup itu penuh dengan kejutan ya kan. Kita lagi enak-enak nih, kayak hari ini lagi ngopi-ngopi santai gitu, tiba-tiba besoknya udah ada pengumuman bahwa kita akan di shutdown gitu ya, bukan di shutdown, kemarin lockdown. Jadi nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kedepannya gitu ya. Nah, karena itu kita perlu untuk punya dana darurat atau emergency fund ya kan. Jadi kalau kita ada kesusahan atau apa, kita nggak harus pinjam orang tua, kita nggak harus ngutang ke saudara, kita nggak harus pakai kartu kredit, which is itu nambah utang lagi. Intinya kita udah nggak perlu menambah beban kita lagi ya, karena kita udah punya emergency fund tadi, seperti itu. Terus berikutnya, kenapa sih kita juga perlu nyiapin dana darurat? Karena sadar nggak sadar itu tuh bikin kita ngerasa punya financial freedom atau kebebasan finansial gitu ya. Jadi kalau kita udah punya emergency fund sendiri, kalau suatu saat terjadi hal-hal, kita tuh ngerasa
plong, karena kita udah punya dana darurat nih, jadi bisa kita pakai, kita udah punya emergency fund tadi gitu. Jadi ada perasaan lebih tenang daripada kalau kita nggak punya, karena nanti kalau kejadian apa-apa kita bakal ngutang sana ngutang sini, gimana nih gitu. Nah, yang kedua adalah membayar semua hutang-hutang yang kita punya gitu ya. Karena sebenarnya utang itu nggak selalu jelek, ada juga utang yang baik. Tapi kebanyakan yang bikin kita sampai terseok-seok secara keuangan adalah utang yang sifatnya bad, yang jelek, yang nggak boleh dipelihara ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah cut tuh semua utang-utang ya kan. Pay off all your debt. Nah, utang-utang ini yang harus kita pangkas, utang apa sih? Utang dari hal-hal perintilan gak jelas atau dari yang sifatnya tersier. Jadi nggak urgent, kita nggak butuh, kita nggak itu nggak masuk ke kebutuhan primer, nggak masuk ke kebutuhan sekunder, tapi tersier. Misalkan kita bisa beli mobil yang harganya 300 juta itu udah cukup, tapi demi gengsi, demi pride kita pakai mobil yang harganya harus beli di atas 500 juta. Padahal kita sebenarnya nggak mampu gitu loh, dan itu juga tidak menambah apa-apa ke kita. Karena ada juga kan tipe-tipe orang yang dia butuh memakai mobil mewah supaya dia kelihatan oke, ini orang memang deserve untuk proyek ini misalnya, karena dia kayaknya oke, karena dia terpercaya intinya gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nah itu kan kalau kalian keluar duit segitu, kalian menghadirkan uang yang lebih banyak lagi, maybe that's good. Tapi yang dimasalahkan di sini adalah kalau kalian menuruti gaya hidup tapi sebenarnya nggak mampu, sampai dibela-belain utang, yang sebenarnya pada akhirnya utang itu kalau dikumpulin sebenarnya malah ngerugiin atau mengurangi pendapatan kita per bulan. Kan sayang seperti itu ya. Jadi kita harus pangkas utang-utang yang tidak berguna, oke? Nah, gimana sih cara kita mau memangkas utang-utang yang tidak berguna? Yang pertama tentu saja membuat daftar seluruh hutang-hutang kita beserta bunganya dan juga cicilannya. Nah, di sini kalau kita udah bikin daftar pasti kelihatan tuh mana yang paling gede, mana yang cicilannya paling gede, mana yang bunganya paling gede, itu akan semuanya jelas kelihatan ya. Jadi cicilan per bulannya berapa, kemudian bunganya gimana gitu ya. Kita harus bikin daftar dulu semuanya yang jelas. Nah, gimana sih cara kita untuk membayar utang tadi? Bisa dilakukan pakai dua cara. Yang pertama, pilih yang bunganya paling tinggi dulu, karena kan kalau bunganya tinggi berarti dia akan, kalau tertunda nih nggak dibayar-bayar, nanti kita malah bayarnya makin banyak. Jadi cari yang bunganya paling tinggi dulu, itu cara yang pertama. Atau yang kedua, cari yang sebenarnya paling kecil dulu gitu, yang paling bisa lebih cepat ditutup dulu. Jadi biar satu lubang utang ini udah keburu hilang gitu, supaya kita bisa fokus ke utang yang lainnya seperti itu. Jadi tergantung preferensi aja, dan sebenarnya total pendapatan kita berapa, karena itu masing-masing orang berbeda. Tapi intinya ada dua cara tadi, oke? Kemudian lanjut ke step yang ketiga adalah bikin dana jaga-jaga ya. Jadi agak-agak mirip sih ya sama dana darurat, dana jaga-jaga ini. Tapi kalau dana jaga-jaga ini sifatnya lebih ke bantu kita kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan, kemudian bikin kita tidak punya pendapatan dalam kurun waktu beberapa lama. Ya kan, misalkan kita tiba-tiba dipecat, kemudian bisnis kita tiba-tiba kolaps, atau klien kita tiba-tiba ngilang gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya membuat kita jadi kehilangan pendapatan bulanan, nah itu kita bisa pakai dari dana jaga-jaga ini. Jadi dana jaga-jaga ini adalah dana yang jumlahnya minim nih, paling kecil kita harus sudah punya 6 kali total pengeluaran bulanan kita. Jadi misalkan setiap bulan total pengeluaran bulanan kita itu 2 juta. Berarti minimal nih paling jelek kita harus punya dana jaga-jaga itu 2 juta dikali 6 bulan, 12 juta. Jadi selama nanti ini kalau kita udah mulai mengelola keuangan lagi, kita pelan-pelan nyisihin dana sampai kekumpul 12 juta. Kalau udah 12 juta, nah itu kita udah ngerasa secure, dana jaga-jaga kita udah cukup. Nah, kalau kita udah berhasil punya 6 kali pengeluaran bulanan, nanti di-upgrade lagi. Dana jaga-jaga saya mau saya naikin nih, dinaikin jadi 12 dikalikan pengeluaran bulanan kita. Jadinya 12 dikali 2 juta. Jadi kita harus spare uang jaga-jaga senilai 24 juta di rekening kita gitu ya. Gimana sih cara kita bikin perkiraan pengeluaran bulanan? Ya udah gampang aja. Jadi kira-kira setiap bulan kita mengeluarkan uang tuh berapa sih untuk survive atau bertahan hidup? Ya, jadi ini harus dibikin semuanya, mulai dari cicilan, kira-kira terus kemudian pengeluaran kita untuk
kayak misalkan beli sabun, beras untuk hidup ya, untuk konsumsi pada umumnya, konsumsi per bulan tuh berapa, kemudian buat biaya pulsa, Netflix, Spotify, YouTube Premium, kemudian untuk uang apa lagi ya, kalau misalkan punya pembantu, babysitter, intinya berapa sih pengeluaran bulanan kita pada umumnya tuh berapa gitu. Nah itu tadi jumlahnya dikalikan 6 bulan, itu adalah jumlah dana jaga-jaga yang minim harus udah kita punya atau udah kita amankan gitu istilahnya. Nah itu untuk yang ketiga. Kemudian lanjut yang keempat, yang terakhir adalah mulai pikirkan tentang dana pensiun nih yang sering kelewat. Jadi kita tuh sering banget dengar dana pensiun, kita tuh sering dengar, sering tahu, tapi kita nggak peduli karena belum butuh, masih muda, ntar aja. Kalau udah tua ya telat dong. Kalau udah tua ntar aja, kita selalu ntar aja. Padahal sebenarnya dana pensiun itu penting. Kenapa sih? Supaya nanti kalau tua kita nggak ngerepotin anak-anak kita, supaya nanti kalau kita udah tua kita tetap bisa menghidupi diri kita sendiri gitu ya, tetap mandiri intinya ya, mandiri secara finansial meskipun kita sudah tua atau usia kita udah lanjut gitu. Nah kalau kita mau bikin dana pensiun sebenarnya sekarang udah banyak banget, kita bisa memilih berbagai cara. Ada yang udah menyediakan tabungan pensiun, macam-macam sih kalau sekarang. Cuman kalau dari saya pribadi, saya mempersiapkan dana pensiun dengan menggunakan investasi. Nah sekarang juga investasi udah banyak banget ya, tapi kalau memang kita masih ngerasa was-was atau masih aduh takut nih gitu, kita bisa mulai dari mengenal reksadana. Reksadana itu yang paling mudah, yang paling cepat, dan biasanya sih yang paling banyak dipakai untuk orang-orang yang takut resiko ya. Jadi kita bisa mulai dari reksadana. Terus kalau kita udah berinvestasi, jangan dipantau tiap hari, kan nggak kelihatan. Investasi kan sifatnya untuk jangka panjang, jadi ngeceknya juga jangan tiap hari, nanti malah stres gitu ya. Jadi diceknya per 6 bulan sekali ya, atau 1 tahun sekali aja dicek. Dan jangan lupa kalau punya lebih duit, ya udah masukin aja, tambahin aja gitu. Kemudian tergantung apanya, investasi tergantung dari beranian kita dalam mengambil resiko. Kalau misalkan ada yang berani banget ambil resiko, silakan ngambil porsi lebih banyak ke saham. Kalau untuk yang aduh takut resiko, ya udah ngambil aja resiko yang paling kecil ya. Jadi ngambil reksadana yang paling kecil resikonya. Oke, jadi tadi ada 4 cara kalau kita mau mulai lagi memulihkan kondisi keuangan kita atau menata lagi keuangan kita setelah pasca pandemik. Yang pertama dengan menyiapkan emergency fund, yang kedua bayar semua utang-utang yang ada, kemudian yang ketiga dengan mempersiapkan dana jaga-jaga atau uang jaga-jaga, dan yang terakhir adalah udah mulai bikin atau menyisihkan untuk dana pensiun. Oke, sepertinya itu aja. Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti komen di bawah. Kalau saya lihat cepatnya akan saya balas atau saya respon. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.